Oke, kita sudah mulai live. Kita akan tunggu. Kita akan tunggu bersama. Oke, selamat malam semuanya. Halo. Wah, udah waktunya nih ternyata ya. Kita akan siap-siap karena hari ini kita akan live Instagram bersama. Jadi buat teman-teman semua, boleh banget reminder ke teman-teman yang lain untuk ikut live IG bareng kita di sini ya. Oke, sebentar ya. Nah, hari ini aku nggak sendiri nih ya, teman-teman semua. Aku akan ditemani oleh partner kita satu lagi. Kita undang ya, sebentar. Halo, Kak Gita. Halo, Kak Cindy. Apa kabar? Kabar baik, Kak Gita. Kak Gita sendiri gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan baik. Alhamdulillah kalau baik. Alhamdulillah, puji Tuhan kondisinya semuanya baik. Hujan nggak Kak di rumah? Tadi sih hujan ya Kak Gita, tapi sekarang udah nggak lagi nih. Semoga nggak hujan lagi deh nanti. Iya ya, semoga jaringan baik MC, narasumber, dan teman-teman semua yang nonton aman ya Kak Cindy ya. Bener banget, biar bisa nontonin kita sampai akhir nanti ya Kak Gita ya. Mantap. Bener. Nah, mungkin kita mulai mengundang kali ya Kak, karena hari ini ada yang spesial nih Kak Cindy. Bener banget nih, gestar kita tuh spesial banget hari ini. So silahkan diundang Kak Gita. Selagi Kak Gita ngundang, aku mau ucapin selamat datang nih bagi teman-teman yang baru join. Ada Maria Putri Ape, ada Jason, ada Ocin Setia. Selamat datang semuanya. Selamat datang di live IG kita hari ini. Nah, udah datang satu nih Kak. Halo. Halo kakak-kakak, selamat malam. Halo. Kita tunggu temennya yang satu lagi. Nah, udah lengkap nih Kak Gita. Kaget, depannya tadi buku gitu kan. Aduh. Wah, abis belajar berarti ya. Wah, rajin sekali gitu. Oke, baik nih Kak Cindy. Karena ternyata spesial kita hari ini udah dateng. Jadi gimana? Apakah sudah bisa dimulai untuk Paus dan Andro? Gimana nih, udah siap belum? Kalau aku sih udah siap sih. Aman. Oke, udah pada siap nih Kak Gita. Boleh kita mulai kayaknya. Oke, siap. Halo semuanya, warga FPB nih. Nah, selamat datang di live kampanye calon kepengurusan Ormawa FPB periode 2022-2023 bersama dengan divisi bakal calon dari tim formatur 2022. Yeay, bener sekali nih Kak Gita. Bersama dengan saya, Cindy Amalia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2019. Dan rekan saya, siapa lagi? Saya Gita dari Prodi PGSD Angkatan 2019.
Nah, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di live kampanye calon kepengurusan Ormawa FPB periode 2022-2023. Nah, mana nih teriakan dan semangatnya warga BK? Boleh banget love reaction-nya. Tap-tap love-nya ya guys, gitu. Ternyata udah pada rame nih, yang nonton udah 10.000 nih Kak Gita katanya. Katanya memang excited banget nih buat nonton live IG kita hari ini. Tapi boleh banget nih teman-teman yang udah nonton di sini di reminder temannya yang lain gitu kan ya, buat join di live IG ini biar kita tambah rame, biar tambah seru nih Kak Gita. Dan tambah spesial juga pastinya. Wah, betul banget nih Kak Cindy. Hari ini spesial kayak martabak telur nih spesialnya. Karena kita bersama-sama akan menjadi saksi jawaban para calon pemimpin Ormawa FPB selanjutnya. Nah, benar, kita sudah mempersiapkan nih Kak Cindy. Ternyata para calon-calon kita ini dengan menjawab pertanyaan warga FBB melalui Slido yang sudah di-sharekan kepada warga FBB, khususnya hari ini ke warga BK. Dan untuk menentukan pilihan mereka dalam memilih para calon-calon pemimpin mereka selanjutnya. Bener banget nih Kak Gita. Jadi makin gak sabaran lagi gak sih? Nah, tapi bagi teman-teman yang kemarin kelewat nih atau nggak sempet buat nanyain di Slido, nggak apa-apa. Jangan sedih. Karena apa? Karena teman-teman semua bisa langsung tulis di kolom komentar atau tulis di question box tentang pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Nanti bisa langsung dijawab nih sama paslonnya hari ini gitu secara langsung lagi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, khusus hari ini kita akan berdinamika bersama dengan pasangan nomor urut 1 dari Ormawa HMPS BK. Nah, sekarang kita ajak ngobrol dulu nih mereka berdua, Kak. Oke, betul sekali Kak Cindy. Halo, ini ada baju biru dan baju merah. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Halo. Apa kabar nih kalian berdua? Baik. Baik. Alhamdulillah. Ya. So, semoga nggak tegang ya hari ini karena kita bakalan relax aja. Ikuti dinamikanya satu tahun ke depan dong. 1 jam ke depan, Kak, gitu. Kalau gitu, boleh nih perkenalkan dirinya. Boleh. Halo Sobat FPB, perkenalkan nama Paulus Wisnu. 2020 di suara aku kedengaran guys? Suaranya putus-putus, Paulus. Coba boleh diulang. Oke, sebentar. Kalau sekarang udah mendingan nggak? Nah, udah mendingan. Mungkin agak teriak aja dikit gitu. Oke. Oke, aku ulang ya. Perkenalkan, nama aku Paulus Wisnu, biasanya dipanggil Paulus. Aku dari BK Angkatan 2020, terus aku sekarang mencalonkan diri sebagai calon ketua HMPS BK. Oke, halo Paulus. Nah, boleh dilanjut. Oke, ya. Salam kenal untuk kakak-kakak di sini dan juga sobat-sobat FPB. Perkenalkan, nama aku Mario Andronikus Elias atau biasa dipanggil Andro. Aku di sini sebagai wakil ketua, calon wakil ketua HMPS BK. Paslon nomor 1. Oke. Halo Andro. Oke, selamat datang ya Paulus dan Andro. Wah, mantap banget nih hari ini. Coba mana suaranya untuk warga BK, boleh reaction komen ya. Waduh, tambah rame aja nih Kak Gita. Kalau gitu sekarang boleh nih kita straight to the point ke sesi tanya jawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang udah ditaruh di Slido. Buat informasi nih bagi teman-teman semua, kita udah membuka Slido ini sejak tanggal 2 Mei
untuk memberikan kesempatan bagi teman-teman semua menanyakan langsung pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin ingin ditanyakan nih kepada paslon ini gitu. So, boleh nih Kak Gita dimulai dari pertanyaan pertama. Siap Kak Cindy, kita tanyakan pertanyaannya. Jangan tegang-tegang gitu ya untuk Paulus dan Andro ya. Relax saja ya. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama nih Kak Cindy. Inovasi apa yang akan kalian berikan untuk prodi BK di kepengurusan kalian? Misal, mungkin ada program baru atau ada kebijakan baru kan? Nah, boleh nih Kak Cindy dioper ke Ormawa kita nih. Ayo, apa ada inovasi baru? Boleh mungkin dijawab dulu sama si calon ketua gitu kan ya. Oke deh. Jadi pertanyaannya inovasi baru ya. Kalau untuk inovasi baru, jika nanti di masa kepengurusan kami, jika terpilih, rencananya kami ada mungkin ada 2 inovasi baru kali ya. Yang pertama itu kami akan membuat, kan visi misi kami kan sebagai wadah aspirasi gitu. Nah, dalam bagaimana cara mewujudkannya, jadi kami berencana akan membuat kotak aspirasi. Ini kalau misalnya dalam masa kepengurusan kami ternyata kuliah sudah offline gitu loh. Jadi rencana offline-nya kami akan membuat kotak aspirasi yang akan ditempatkan di prodi BK. Jadi teman-teman mahasiswa BK lainnya itu bisa menulis dan memasukkan saran ataupun kritik terhadap prodi BK itu sendiri. Tapi bisa bebas sih, bisa menuliskan identitasnya ataupun secara anonim. Nah, lalu nanti hasil dari aspirasi itu akan diapain? Jadi nanti dari kotak aspirasi itu akan kita buka, lalu kita bahas di rapat rutin HMPSBK. Jadi yang mana bisa bermanfaat, sekiranya kritik bagi bermanfaat bagi prodi BK mungkin akan dipertimbangkan. Lalu apakah ada saran-saran juga akan dipertimbangkan. Lalu untuk inovasi yang kedua, kami juga berencana, udah ngobrol juga, kami akan mencoba membuat proker baru gitu. Nah, proker barunya apa? Untuk saat ini sih masih kepikirannya namanya sih LDK. Tapi ini kemungkinan bisa berubah. LDK itu apa? LDK itu adalah latihan dasar kepemimpinan. Jadi di mana nanti kita akan coba membuat sebuah program kerja di mana kita akan mengimplementasikan visi misi kami. Tapi untuk namanya ini mungkin masih bisa berubah karena kami juga merasa untuk saat ini namanya baru kepikirannya. Oke. Ada tambahan dari Paulus? Mungkin lebih detailnya bisa dijelasin oleh Andro. Oke, boleh Andro? Ya, sebenarnya kurang lebih seperti itu Kak. Enggak tanda. Jadi untuk inovasinya sendiri, emang pada awalnya kita sempat mikirnya tuh kayak mau buat yang kayak berhubungan dengan kayak ini nih, kayak mau menunjukkan visi misi kita nih, tapi kita bingung nih mau namain apa. Tapi karena kan kita kan kalau di FPB itu ada leadership camp, jadi aku langsung pikir nih leadership camp berarti kan ini kayak LDK ya. Oh iya LDK aja deh gitu kan. LDK aja. Tapi pas lama-lama LDK pas tadi kemarin itu saya cerita sama Paulus, itu kok lama-lama ujungnya sebenarnya nggak bingung nih ini mau dinamakan LDK atau enggak. Nah, yang kurang lebih seperti yang dikatakan oleh Paulus, jadi kita pengen tuh inovasi kita mau mengadakan kayak psikoedukasi kepada mungkin ke salah satu panitia gitu, salah satu panti di dalam kurun waktu itu ya sebulan gitu. Kita kayak melakukan psikoedukasi kepada mereka. Dan karena kan kalau tadi kita sempat kalau dilihat dari Slido ya, kalau dilihat di Slido itu kan ada yang menanyakan mengenai bagaimana sih kalau untuk mengajak mahasiswa untuk lebih aktif lagi. Ya salah satunya ini ya kita bakal lewat dari inovasi kita ini. Jadi kita sih baru wacana ingin nih kalau mau mengadakan kalau mengadakan psikoedukasi ya kita ngajakin misalnya
contoh 6 anggota, yaitu misalnya dengan 3 anggota HMPS dengan 3 anggota non HMPS, yaitu misalnya kayak mahasiswa-mahasiswa yang di luar HMPS BK itu kita mau ngajak supaya mereka tuh tahu loh bahwa gimana ya, kurang lebih lingkup BK nih seperti ini, dan juga ya membantu mereka tuh untuk maksudnya lebih tertarik dan mungkin lebih aktif untuk kegiatan BK-BK selanjutnya. Kurang lebih sih seperti itu sih Kak. Dan juga buat teman-teman ya kurang lebih seperti itu. Oke, nah itu tadi 2 inovasi besar dari pasangan Paulus Andro yang tadinya ada kotak aspirasi nih Kak, sama ada LDK yang mungkin kegiatannya itu berupa psikoedukasi ya, tadi ya Andro ya? Gitu Kak, jadi kayaknya menarik banget nih, karena tahun lalu tuh belum ada sepertinya, setahu saya ya Kak ya, gitu. Oh, mantep banget nih Kak Cindy. Berarti sudah terjawab ya bahwa ada kebijakan baru nih Kak Cindy. Lalu ini kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Oh, ceritanya ini bukan pertanyaan ya, lebih kepada detail nih ya. Cara apa yang dapat Paulus dan Andro lakukan agar semua proker kalian tidak melulu kegiatannya sama? Misalnya core doang, TOC doang, atau kegiatannya biasanya kalau nggak webinar atau baksos doang. Wah, nih ditantang nih. Apa nih mungkin yang bisa dijawab atau ditanggapi nih Kak Cindy, silakan. Silahkan, mungkin siapa dulu nih? Mau siapa, Ndro? Ya, sweet kita di sini. Kelamaan. Yang baju merah dulu dong, yang baju merah dong. Oke. Jadi pertanyaannya supaya kegiatannya enggak itu melulu. Oke, jadi kalau misalnya enggak webinar ya baksos gitu loh. Nah, jadi yang tadi dijelasin kan kita akan ada nambah proker baru, yaitu untuk saat ini namanya LDK, mungkin akan berubah karena kami rasa namanya nggak cocok karena tidak ada kepimpinannya di situ. Jadi, nah detail kegiatannya gimana? Detail kegiatannya mungkin akan sedikit sama tapi juga berbeda gitu loh. Nah, berbedanya apa? Jadi kami tetap akan melakukan psikoedukasi kepada anak-anak di panti, mungkin mirip-mirip kayak bakti sosial gitu, sama juga. Nah, tapi bedanya apa? Bedanya kami akan melakukan psikoedukasinya ini berkelanjutan gitu loh. Jadi kan biasanya kalau acara-acara yang udah terjadi ini kan biasanya cuma 1 hari selesai udah beres gitu loh. Nah, kami akan mencoba ini supaya berkelanjutan gitu. Jadi seperti yang tadi dibilang, jadi misalnya dalam 1 bulan akan ada beberapa mahasiswa perwakilan BK yang pergi ke panti untuk melakukan layanan psikoedukasi gitu loh. Nah, mungkin di minggu pertama kelompok 1, di minggu kedua kelompok 2, di minggu ketiga kelompok 3. Jadi berkelanjutan gitu loh. Jadi enggak cuma 1 hari selesai. Nah, tentu saja kan ini kan membutuhkan banyak anggota gitu loh. Jadi, nah disitulah sebagai sarana pengimplementasian dari visi misi kami, yaitu mendekatkan seluruh mahasiswa BK sekaligus untuk berkontribusi terhadap masyarakat gitu loh. Jadi kami akan mendekatkan mahasiswa HMPS dan non HMPS di sini. Jadi mahasiswa non HMPS bisa ikut terlibat dalam kegiatan kami gitu loh. Nah, sekaligus mendekatkan diri dengan mahasiswa BK juga dapat berkontribusi dengan masyarakat, dengan cara melakukan psikoedukasi terhadap anak-anak di panti asuhan, seperti itu. Jadi mungkin akan agak mirip tapi juga agak beda gitu. Oke, ada tambahan dari Andro? Ada tambahan juga kalau ya untuk saat ini sih karena kebetulan kan juga apa ya, HMPS BK juga masih berjalan ya. HMPS BK masih berjalan dan kebetulan kita juga belum dapat evaluasi hasil akhir yang apa aja sih mungkin yang harus dibenahi gitu kan. Nah, maka dari itu mungkin nanti kita akan melihat dari patokan dari evaluasi ini apakah misalnya program kerja A, apakah dia itu memang harus ditingkatkan lagi atau memang misalnya harus dipertahankan. Itu juga emang nanti kita juga nanti juga kita pertimbangkan kembali agar setiap program kerjanya itu nggak melulu itu aja gitu. Pasti kan dari hasil evaluasi kita bisa tahu dong, misalnya kayak beberapa aspek pasti harus ditingkatkan. Misal kalau di dalam acara
di dalam acara pengenalan kampus, contoh dari prodi itu kan pasti ada beberapa yang dievaluasikan. Nah, di situ kita mencoba nih ntar mencoba untuk mengembangkannya gitu loh, untuk menjadi lebih Oh, baik lagi. Kurang lebih sih oke. gitu sih. Wow. Jawaban mereka udah rinci, detail, dan meyakinkan sekali ya Kak ya. Mulai dari katanya mirip-mirip tapi beda. Ini tadinya psikoedukasi, iya. Tetap mereka bakalan biar deket nih, sesuai visi mereka biar deket non HMPS dan HMPS, tapi mereka juga terjun langsung ke masyarakat gitu kan ya Kak ya. Terus selain itu buat biar apa ya? Biar proker-proker yang nggak itu-itu aja, mereka juga bakalan mempertimbangkan hasil evaluasi nanti tentang kegiatan-kegiatannya biar nanti bisa dikembangkan, biar bisa lebih baik dan mungkin lebih menarik nih bagi warga BK itu sendiri ya, Kak Gita. Mantap nih Kak Cindy. Nah, jadi warga BK ngapain harus ragu-ragu lagi untuk memilih paslon kita hari ini ya Kak Cindy ya? Karena ternyata mereka sudah sangat Betul, siap sepertinya nih ya Kak Cindy. betul banget Kak Oke, Gita. betul Kak Cindy. Kita lanjut mungkin ya ke pertanyaan berikutnya nih ya. Ada yang bertanya nih, Paulus dan Andro, pertanyaannya. Kompetensi apa yang kalian miliki hingga berani mencalonkan diri menjadi ketua dan wakil ketua HMPSBK? Pertanyaannya nih Wah, Kak Cindy nih ya. Waduh, Boleh dipertanyakan nih, gitu ya mereka ya. iya. Betul Kak Cindy. Boleh nih antara Andro atau Paulus siapa yang mau duluan? Dro, duluan, Dro. oke ya. Boleh. Kompetensi. Waduh, ini agak berat juga nih kompetensi. Jadi kalau buat apa ya, buat kalian gitu kan, yang mau memilih saya, apa sih kompetensi yang mungkin saya bisa berikan? Yang pasti pertama tanggung jawab, karena pertama ya bukan saya doang sebenarnya, saya sama Paulus, karena ya kita nggak mungkin kalau ke sini itu tanpa adanya komitmen dan juga tanggung jawab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga ingin itu kan, ingin membangun BK ini nih menjadi maksudnya lebih baik lagi gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau didengar-dengar nih emang kayak speak-speakan doang gitu, tapi sebenarnya memang kita pengen mencoba untuk apa ya, membangun kualitas dari kita, karena kan ya tahu sendiri kita kan juga maksudnya ya beberapa kali kita juga masih kurang di apa ya, masih dipandang sebelah mata. Ini jujur-jujuran aja ya. Kita masih dipandang sebelah mata Aduh ya, silahkan. dan ya sebenarnya bukan kita dari BK doang tuh, tapi mungkin dari sebagian dari besar dari kita gitu kan, dari ya itu dari fakultas juga kita masih agak nggak terlalu dipandang juga ya. Maka oleh karena itu ya dengan kehadiran kita ini kita mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin untuk membangun kompetensi yang ada di dalam BK. Salah satunya ya seperti ya kita mencoba sebenarnya ingin apa ya, ingin bantu teman-teman, terutama ya teman-teman terutama ya di dalam HMPSBK, kemudian di luar HMPSBK, semua mahasiswa BK itu ya tanpa terkecuali itu bisa apa ya, mendapatkan apa ya Nu ya istilahnya ini ya, Benefit atau apa nih? Apa? ya kurang lebih seperti itu, mau dapat benefit yang ada di dalam HMPSBK dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik yang ada di dalam HMPSBK. Salah satunya adalah ya mereka bisa merasakan loh kalau dengan adanya program-program yang ada di BK itu ya mereka bisa merasakan, maksudnya menjadi terlibat aktif di dalam program yang mungkin yang ntar kami akan buat ya. Jadi kurang lebih itu sih Kak, mungkin dari Paulus gitu kan. Oke. Mungkin nambahin dikit dari yang udah dibilang Andrew. Kenapa kami berani mencalonkan diri? Ya karena tentu saja kami percaya dengan kompetensi diri kami sendiri. Kami percaya kami punya tanggung jawab. Kami juga berorientasi pada waktu dan hasil. Jadi kami selalu menghargai waktu. Apa ya istilah katanya, kayak selalu berusaha untuk tepat waktu. Jadi kayak menghargai waktu banget. Nah, seluruh kompetensi yang kami miliki ini akan kami curahkan kepada
program kerja kami nanti jika kami terpilih gitu. Nah, benefitnya apa mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa BK atau mungkin bagi sobat-sobat BK lainnya? Tentu saja dengan kompetensi yang kami miliki, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil terbaik gitu loh. Memberikan hasil terbaik kepada BK, khususnya pada kemajuan BK. Terutama kan karena BK ini masih dipandang bahwa BK itu kurang gitu loh. Istilah katanya masih kurang. Ngapain kayak masuk BK tuh ngapain gitu. Jadi semoga dengan program kerja yang kami rencanakan nanti, kita bisa membuat gebrakan baru gitu supaya BK ini udah nggak dipandang sebelah mata lagi. Seperti yang Anda bilang tadi. Amin, amin, semoga tercapai gitu. Berarti ya Kak Gita, mereka ini nggak asal mencalonkan diri gitu kan ya Kak ya. Mereka punya kompetensinya tadi tuh, dari tanggung jawab, orientasi waktu ke hasil, dan memang mereka mencurahkan itu ke proker-prokernya dengan hati gitu ya Kak ya. Mantep nih Kak Cindy, jawaban mereka memastikan nih. Dari tadi aku mantau-mantau, tadi sempet ada akun dari BK-nya nih Kak muncul tiba-tiba untuk mendengar. Benar-benar didukung ya. Kak Cindy, mantep bukan main. Jadi untuk teman-teman semua yang udah join dan mau ngajak nih, ayo warga BK ikut nih, ada paslon kita hari ini nih Kak Cindy ya, biar lebih rame nih ya Kak Cindy. Wow, aku amazed sih sama dukungan-dukungan para warga BK sendiri, bahkan sampai akun aslinya BK sendiri nontonin kita nih Kak, gitu ya. Bukan main Kak Cindy. Oke, kita mungkin lanjut kali Kak Cindy ke pertanyaan berikutnya nih Kak Cindy. Nah, pertanyaan berikutnya adalah nih Andro dan Paulus. Apa yang akan kalian lakukan jika ada anggota yang pasif atau tidak aktif? Boleh, silakan. Ayo, siapa dulu nih? Siapa Andro? Lu Dede. Pertanyaan kalau misalnya ada anggota yang pasif atau kurang aktif. Kalau misalnya pasif, mungkin kalau misalnya pasif dalam bentuk komunikasi, kayak misalnya dia jarang berpendapat atau jarang apa, kan kita anak-anak BK ya, tentu saja kita belajar tentang bagaimana kepribadian manusia gitu. Dimana kepribadian manusia kan tentu saja berbeda-beda. Contohnya ada yang introvert, ada yang ekstrovert gitu loh. Nah, mungkin aja dia emang kepribadiannya itu emang jarang berkomunikasi atau berpendapat. Dimana dia akan berani berpendapat kalau berada di lingkungan yang menurut dia aman. Nah, bagaimana cara membantu dia untuk bisa lebih mengemukakan pendapatnya? Ya, kita menciptakan lingkungan HMPSBK yang aman gitu loh, yang aman dan nyaman bagi dia. Karena kan emang ada beberapa orang yang kepribadiannya itu takut untuk berpendapat karena takut dikritik gitu loh. Nah, kita akan menciptakan lingkungan HMPS yang tidak mengkritik ataupun tidak menjudge sembarangan orang hanya karena pendapatnya mungkin dirasa tidak sesuai dengan kita gitu loh. Nah, kalau misalnya tidak aktif dalam artian kata, kalau diajakin rapat nggak ikut mulu gitu loh. Nah, tentu saja pasti orang itu memiliki alasannya gitu loh. Jadi ditanya dulu alasannya apa. Kalau misalnya alasannya ternyata dia sibuk ini, sibuk itu, ya harus diperjelas lagi gitu loh. Karena kalau sudah masuk ke HMPSBK berarti kan sudah bertanggung jawab gitu loh. Sudah bertanggung jawab dengan tanggung jawabnya sebagai anggota HMPS. Coba diajak komunikasi lagi sih sebenarnya. Kuncinya dikomunikasikan lagi. Apakah dia bisa memikul tanggung jawab sebagai anggota HMPS? Kalau misalnya emang ternyata dia nggak bisa, ya mungkin bisa dicari cara lain gitu. Itu sih kalau jawaban dari aku. Oke, makasih Paulus. Sekarang Andro nih, gimana? Oke. Otoriter nggak sih, Nuk? Jadi kan kita mau otoriter ya? Aduh. Ya sebenarnya kalau untuk yang pasif ya, sebenarnya kita juga mungkin kita harus tahu juga sih permasalahan yang dialami oleh siapa namanya, oleh tadi apa, staff ya, anggota ya. Oh ya, ya itu kita harus pahamin dulu apa sih kenapa dia seperti itu. Kita harus pahamin juga, jangan kita ambil keputusan secara terburu-buru gitu, kayak menjudge atau kita menganggap kalau mereka ini nggak serius, karena kan banyak ya mungkin dari kita
yang apa ya, yang ya mungkin mengalami hal demikian dan yang serupa gitu kan. Jadi ya pertama-tama kita harus apa ya, harus ada pendekatan sih. Istilah kalau mau nembak cewek kan pasti ada pendekatannya gitu kan. Ya, jadi kalau untuk anggota gitu, untuk menarik hatinya gitu kan, menarik hati. Ya itu ya kita harus apa ya, harus emang menjalin komunikasi sih sebenarnya. Kalau mau ngomong apa lagi juga bingung juga sebenarnya, kurang lebih ya seperti itu. Lalu untuk yang kabur-kaburan ya seperti yang Paus katakan, dan juga ya yang seperti yang tadi saya katakan juga sih, kayak apa ya, ya harus diajakin bicara juga sih, karena kan ya, kita juga nggak tahu permasalahan yang dialami oleh mereka gitu kan seperti apa gitu kalau aku sih Kak. Oke, jadi ada dua kunci besarnya nih. Satu, jaga iklimnya biar iklimnya aman nih, tetap staff-staffnya mengemukakan pendapat. Dan yang kedua, komunikasi nih. Nanti ditanya mungkin alasannya mereka kayak gitu kenapa, apakah ada permasalahan, apakah ada yang bisa dibantu, mungkin kayak gitu ya Kak. Ya, tapi tadi udah detail banget nih dijelaskan sama pasangan kita hari ini. Betul banget Kak Cindy. Ternyata anak BK ini memanfaatkan mata kuliah mungkin ya untuk mengurusi Iya. masalah-masalah gitu ya Kak. Bener Bagus banget. banget. Dipraktekkan Langsung langsung. diimplementasikan. Bener banget. Bener. Jadi anak BK ini mantap kualitasnya gitu ya Kak Cindy ya. Oke. Betul. Kita lanjutkan nih Kak Cindy. Pertanyaan berikutnya boleh disimak ya untuk Andro dan Paulus. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalian mengatasi permasalahan jika terdapat masalah di dalam internal HMPSBK sendiri? Nah, boleh nih Waduh. dijawab mungkin Paulus atau Andro. Internal lo Kak Cindy yang ditanya. Nih, gimana? Gimana ya? Ayo, baju Duluan, Bro. baju merah dulu kayaknya nih. Gantian. Oke. Kalau bagaimana cara menanggapi masalah internal? Kalau menanggapi masalah internal, kalau misalnya kayak perbedaan pendapat ataupun hanya masalah-masalah kecil, mungkin masih bisa dikomunikasikan dengan baik gitu loh antar anggota gitu loh. Tapi kalau masalahnya berat mungkin kita harus cari tahu dulu kali ya sumber masalahnya itu apa gitu loh. Terus apa yang mau diinginkan setiap anggota gitu loh. Pasti kalau misalnya ada masalah yang berat pasti karena adanya suatu perbedaan pikiran dan pendapat gitu. Nah, kita coba cari tahu dulu apakah ada kemauan dari setiap anggota ini apakah sama atau berbeda-beda gitu loh. Kalau misalnya ternyata berbeda-beda, kita coba cari solusi supaya semuanya ini sama gitu loh. Kayak dicari jalan tengahnya gitu loh. Dicari jalan tengahnya supaya satu tujuan gitu kan, yang utama itu kan dalam sebuah organisasi kan tujuannya gitu loh. Meskipun mereka mungkin punya tujuan masing-masing gitu loh. Mereka masuk ke atau gabung ke HMPS itu untuk apa? Tapi kan tetap saja HMPS itu punya tujuannya sendiri gitu loh. Nah, jadi kita akan lebih mengkomunikasikan supaya semuanya ini perbedaan-perbedaan yang ada itu dapat ada jalan tengahnya supaya tujuan dari HMPS itu sendiri tercapai gitu. Yang paling penting sih komunikasi sih. Bener banget nih. Ada yang mau ditambahin sama Andro? Atau enggak nih? Satu kata aja sih. Communication. Udah. Waduh. Udah pas. Communication is the key ya. Jadi buat cari jalan tengah nih antara anggota-anggota di internal HMPSBK itu sendiri, biar ujung-ujungnya tujuan dari HMPSBK itu tetap tercapai, karena itu poinnya ya Kak Gita ya, tujuannya tercapai, tujuan bersama itu. Jadi komunikasi harus tetap berjalan, dikuatkan gitu ya komunikasinya. Itu Kak. Betul. Siap Kak Cindy, jawabannya ternyata jelas, sangat jelas bahwa komunikasi menjadi utama.
Nah, buat teman-teman diingatkan kembali bagi teman-teman yang kemarin belum sempet nih, aduh, pengen tanya tapi kemarin lupa di Slido. Gak apa-apa. Boleh banget untuk bertanya langsung karena kita menyediakan komen live di Instagram kita ini. Jadi boleh banget ditanya pertanyaannya, nanti aku dan Cindy akan membantu untuk menyampaikan nih ya Kak Cindy kepada Paulus dan Andro nih. Nah, Bener banget. betul banget Kak Cindy. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, boleh nih ya Andro atau Paulus tarik napas dulu nih ya, biar mukanya nggak tegang banget gitu ya, kelihatannya gitu ya. Oke, apakah sudah siap sebelumnya untuk menerima pertanyaan selanjutnya? Siap. Iya. Oke, mantap. Pertanyaan berikutnya adalah, cara apa yang akan kalian lakukan supaya anak-anak BK bisa ikut aktif nih di periode kalian? Oke, anak-anak BK, berarti HMPS non HMPS ya Kak ya? Iya, betul Kak Cindy. Silahkan. Boleh siapa dulu nih? Andrew dulu ya. Aku dulu. Nah, kalau dari aku sih ya, bagaimana ya? Kalau dari aku sih pengennya sih mereka-mereka ini bisa aktif ya, kayak kita bisa sebagai HPSBK gitu kan. Kita kan punya banyak proker kerja, dan juga kita juga punya di dalam proker itu kita pasti membutuhkan banyak panitia kan. Nah, di situ kita anggapnya sebagai perwakilan HPSBK gitu kan, sebagai ketua dan wakil ya, bisa nih kayak mencoba membantu teman-teman gitu kan untuk yang aktif itu dengan misalnya mengajak mereka nih untuk ikut ke dalam kegiatan-kegiatan yang kita punya. Contoh kayak LCC ya. LCC itu kan ada yang menjadi kakak fasil ya, situ ya, ada kakak fasil. Kebetulan saya juga kakak fasil gitu. Jadi di situ kayak dari anak HMPS ini mereka tuh kayak kalau pengalaman aku sih, mereka tuh ngajak aku nih supaya ikut aktif loh. Misalnya walaupun misalnya aku contohnya bukan anak HMPS, tapi kalau kenyataannya emang aku anak HMPS gitu kan. Tapi dari mereka mengajak mengajak teman-teman yang non HMPS itu supaya agar mereka aktif gitu. Dan tidak hanya itu juga, di mana itu ya, aku lupa di acara mana. Di podcast juga. Kalau di kita kan di Penarimia tuh ada kayak podcast juga. Di situ kita mencoba membantu mahasiswa juga untuk aktif gitu, dengan yang mengajak mereka tuh ada tuh 1-2 orang dari angkatan 21 itu sebagai narasumber kita. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang biasanya mungkin kita usahakan gitu untuk mencoba membantu anak-anak non-HMPS ini lebih aktif lagi. Dan kebetulan kan kita juga dari visi misi kita dan wacana kita gitu, kan kita juga punya yang disebut dengan ada yang disebut dengan LDK gitu kan ya, yang mau kita sebut LDK, yang dimana itu kita mau ngajakin 3 non HMPS ini untuk mengikuti psikoedukasi di di dalam panti gitu kan, sama sebulan. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang mau kita berikan sih kepada mereka gitu untuk bisa aktif. Tapi kalau seandainya mereka nggak mau aktif, ya itu sebenarnya kembali lagi itu kepada dari diri sendiri sih, kurang lebih kayak gitu Kak. Yang penting kita udah memfasilitasi. Bener. Oke, nah itu kalau tadi dari Andro, sekarang boleh dari Paulus. Oke. Kalau aku mungkin nambahin dikit aja kali ya, karena semuanya udah hampir terjawab oleh Andro. Mungkin aku mau nambahin bagaimana cara kami mungkin memikat supaya mahasiswa-mahasiswa lain tuh turut terlibat aktif gitu loh. Jadi supaya mereka mau, kan tadi kan kata Andro
kalau misalnya mahasiswa non HMPS ya nggak mau kan emang dari diri mereka sendiri gitu loh. Cuman ada usaha yang akan kami lakukan, yaitu kita akan mencoba membuat tema ataupun kegiatan itu semenarik mungkin gitu loh, semenarik mungkin dan sebermanfaat mungkin gitu loh, supaya mereka tuh jelas gitu loh, kalau ikut ini manfaatnya apa gitu loh, apa yang mereka dapat dan benefitnya apa gitu. Karena kan kalau manfaatnya jelas, benefitnya jelas, terus mungkin tema kegiatannya menarik, itu akan lebih mengundang mahasiswa itu supaya lebih tertarik mengikuti kegiatan yang kami selenggarakan gitu. Itu sih tambahan dari aku. Oke, nah memang orang dua ini memberi kesempatan ya bagi anggota-anggota HMPS maupun non HMPS gitu, bisa diajak langsung gitu kan ya. Terus memang tadi proker-prokernya sendiri, entah itu podcast, entah itu nanti psikoedukasi yang bakalan kemungkinan dilaksanakan besok, yang memang benar-benar terbuka ya akan kedatangan atau partisipasi dari non HMPS. Dan memang tadi kata Paulus, tema sama manfaatnya itu benar-benar dibikin semenarik mungkin, manfaatnya sejelas mungkin, biar teman-teman kita berminat gitu Kak. Gitu. Mantap nih. Mantap. Betul sekali. Wah, sangat puas kalian nih Kak yang bertanya di Slido nih, yang mendengarkan jawaban-jawaban mereka malam ini Kak Cindy. Benar. Aku pribadi sih puas ya Kak. Betul sekali. Menurut Slido Kak Cindy, ternyata bukan hanya pertanyaan saja, namun ada saran nih yang diberikan oleh warga BK mungkin atau warga FPB pastinya, yang ditujukan kepada Paulus dan Andro. Begini nih saran bunyinya. Kalian kan pasti kepilih. Nah, coba nih mahasiswa non HMPS juga diajak dong untuk terlibat aktif dalam kegiatan kalian. Jangan melulu anak HMPS gitu Kak Cindy sarannya. Iya, tapi tadi kayaknya sudah terjawab ya oleh kedua paslon ini, tapi mungkin bisa ditanggapin lagi buat diyakinkan lagi nih, gitu si yang memberi saran. Boleh, Andro, Paulus. Paulus, ayo silakan. Oke, pertama-tama terima kasih atas sarannya. Nah, berdasarkan saran itu akan kami usahakan sebaik mungkin supaya sarannya itu terwujud gitu loh, dimana kegiatan yang HMPS selenggarakan itu tidak selalu diisi oleh anggota HMPS, melainkan juga ada mahasiswa lainnya yang non HMPS gitu. Nah, cara mewujudkannya seperti yang tadi sudah kami sebutkan, bahwa di dalam proker kami nanti kami akan berusaha sebaik mungkin dan sebesar-besar mungkin memberikan kesempatan kepada mahasiswa non HMPS ikut terlibat aktif gitu. Wah, gitu sudah diyakinkan nggak nih si penanyanya nih gitu. Semoga iya ya, karena memang tadi kalau didengar-dengar dari jawaban mereka tuh benar-benar terbuka nih buat non HMPS gitu ya. Betul banget Kak Cindy. Mungkin Andro ada tambahan untuk meyakinkan kembali gitu, mungkin Andro silakan. Ya, jadi singkat aja. Jadi di masa pengurusan kita ya, untuk teman-teman yang non HMPS BK gitu kan, yang mau aktif ya silakan, ayo sini, kita juga open ya, open apa namanya, open yang kita akan kesempatan selalu welcome untuk kalian untuk hadir dan untuk aktif di dalam program-program kerja yang ada di dalam HMPS BK ini. Udah kurang lebih itu aja sih. Nah, jadi jangan khawatir lagi gitu kan ya, pasti open banget nih buat non HMPS BK. Mungkin next Kak Gita. Oke, untuk selanjutnya ini, karena kita sudah mendengarkan pemaparan jelas dari para paslon nomor 1 dari HMPS BK, nah kita juga mengundang teman-teman semua yang mungkin masih ada pertanyaan, mungkin bingung, untuk dapat ditulis di komen nih Kak Cindy ya. Tapi memang tadi aku lihat ada beberapa yang udah komen nih Kak. Mungkin bisa di-scroll atau aku bisa bacain nih Kak. Boleh Kak Cindy, silakan Kak Cindy. Oke, nih ada pertanyaan dari Emilia.c gitu. Nantinya kalian kan bakalan magang nih.
bagaimana cara kalian membagi waktu antara magang dengan pengurusan HMPS ini? Nah, gimana nih guys? Silahkan dijawab. Andro mau jawab nggak, Andro? Oke. Kan di angkatan 2020 kan emang di semester 5 katanya akan magang. Lalu bagaimana cara membagi waktunya? Kan kalau misalnya magang itu kan berarti kan perkuliahan kita pasti akan perkuliahan secara ini ya, secara materi kayak datang ke kuliah ataupun secara online itu kan pasti akan berkurang karena digantikan oleh magang itu sendiri. Nah, jadi waktu magang itu sendiri tidak apa ya, tidak mengambil waktu begitu banyak gitu loh. Jadi masih ada beberapa waktu kosong yang kita bisa manfaatkan untuk HMPSBK ini, kayak misalnya mungkin sore hari, malam hari itu masih bisa rapat ataupun hari-hari kosong yang tidak ada jadwal magang gitu. Itu juga masih bisa dimanfaatkan untuk lebih berfokus pada HMPSBK gitu. Karena kan magang ini tidak terlalu mengambil banyak waktu mahasiswa gitu loh. Itu sih. Jadi masih bisa terhandle mungkin jawabannya. Oke, nah itu tadi jawaban dari Paulus. Gimana jawaban dari Andro nih? Ya, Silahkan. mohon maaf tadi ini ada kendala. Oke, Iya, kalau nggak dari apa-apa. aku sendiri sih kurang lebih sama seperti Paulus. Ya, gimana kalau dari aku sih manajemen waktu ya, karena kan kita juga nggak tahu nih untuk magangnya nanti kita dapatnya di semester berapa gitu kan. Ada rumor itu kita magang semester 5 dan juga kan kita ini tentu udah semester 4 dan berarti hitungannya ya 1-2 semester lagi gitu kan, apalagi pas waktu di periode kita gitu kan, itu katanya magang akan dilaksanakan ya. Maka dari itu emang time management sih harus lebih diperhatikan kalau untuk saya dan juga Paulus gitu kan, karena di sini kita kan juga punya komitmen sebagai bagian dari HMPS, terus kita punya komitmen sebagai mahasiswa gitu yang harus memenuhi tuntutan orang tua gitu kan. Nggak perlu tuntutan orang tua sih sebenarnya, sebagai mahasiswa kita punya tuntutan tersendiri gitu kan ya. Jadi kita harus tahu nih mana sih prioritas yang lebih sebenarnya semuanya itu penting, tapi mana nih yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu. Misalnya di dalam seminggu ini ya, kalau seminggu ini yang ternyata yang lebih diprioritaskan adalah masalah MPS, ya berarti kita pentingin dulu nih masalah MPS. Sedangkan kalau misalnya yang masalah magang atau misalnya masa perkuliahan ya kita pentingin dulu masalah magang atau perkuliahan. Tetapi di dalam prioritas tersebut kita jangan sampai melalaikan yang hal yang lain gitu yang mungkin menjadi tanggung jawab dan komitmen kita. Kurang lebih ya seperti itu sih Kak. Oke, wow. Pasangan calon kita hari ini tuh bener-bener berkomitmen ya Kak ya. Mereka juga punya prioritas. Mereka yakin kalau mereka itu bisa membagi waktu mereka antara magang sama kepengurusan. Wah, keren banget nih. Apa namanya komitmennya itu? Mantap nih Kak Cindy ya. Ternyata wah udah di komen sama yang nanya Azek. Wah, jawabannya Azek love gitu. Berarti memuaskan ya Kak Cindy ya. Love Bener nih banget. jawabannya. Oke, kita juga punya pertanyaan ya Kak di question box. Aku bantu tanya dari Angelic Kue _Ajeng 24. Mau tanya, apakah nanti kalian akan memperbolehkan adanya staff yang cinlok di organisasi kalian? Aduh, yang bertanya perasaan nih Kak Cindy. Aduh, boleh nih ya antara Paulus kali ya Kak, atau Andro duluan, silakan. Yang berpengalaman dulu, silakan Paulus. Oke. Kalau misalnya cinlok di organisasi, mungkin antar ini tuh sebenarnya sih kalau dari pribadi sendiri sih nggak apa-apa gitu loh, asalkan kinerjanya tuh benar gitu loh, kinerjanya benar, menghambat ataupun tidak melalaikan diri gitu.
Jadi selama dia masih produktif, masih bertanggung jawab, nggak apa-apa sih sebenarnya. Wah. Tapi mungkin nggak tahu deh kalau dari Andro. Ah, Kalau Wah, Andro ayo mungkin Andro. agak berbeda. keren. Kalau dari aku sih yang belum yang belum berpengalaman ya, ada sedih banget ya. Waduh, Ya. sedih nih. Ya kalau dari aku sendiri sih ya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak mempermasalahkan kalau ya mereka mau cinlok, yang mau ngapain, kayak yang penting yang pertama ya mereka kan hadir di dalam PES itu berarti untuk berkomitmen, untuk maksudnya membantu kita dan juga untuk menyukseskan gitu kan sebagai wadah aspirasi buat BK gitu. Ya udah berarti BK ya mereka harus bertanggung jawab gitu. Walaupun ya mereka mau cinlok, yang mau ngapain ya itu terserah mereka gitu. Kalau aku sih gitu sih Kak. Kurang lebih sama seperti Paulus. Wah, tenang guys, berarti boleh. Kata ketua dan wakil ketuanya boleh, asal tetap produktif dan tanggung jawab gitu. Ada asalnya ya, itu harus digarisbawahin gitu ya. Produktif dan bertanggung jawab. Tapi selebih itu boleh gitu kan ya, Kak Gita ya. Betul banget nih Kak Cindy. Mungkin yang udah tadinya ragu-ragu Kak Cindy karena aduh aku nih bucin banget nih gimana. Tapi karena denger live IG hari ini jadi pengen ikut gitu kali ya Kak Cindy ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih untuk semua warga FPB yang sudah bertanya-tanya kepada para paslon kita hari ini. Nomor 1 dari HMPS BK, baik dari Slido maupun dari live chat Instagram ataupun question box kita hari ini. Nah, wah seru banget ya Kak Cindy hari ini. Paslon kita keren-keren abis nih Kak Cindy jawaban-jawabannya. Nah, kita udah hampir 1 jam nih Kak Cindy ya. Nggak kerasa bahwa kampanye live Instagram kita bersama dengan Paulus dan Andro dari calon Ormawa HMPS BK nomor 1 sudah selesai. Nah, mungkin nih Kak Cindy ya, sebelum mengakhiri mungkin ada pesan-pesan kali ya dari Andro ataupun Paulus nih untuk live Instagram hari ini. Silakan. Silahkan pesan-pesannya. Gua dulu deh, baru ketua terakhir. Oke. Ya. Pertama-tama aku mau ucapkan kepada kakak-kakak di sini yang udah menyempatkan waktunya untuk kita gitu kan, gitu, untuk mempromosikan diri kita gitu kan. Kita mengucapkan terima kasih. Semoga dari Q&A ini, dari acara ini teman-teman dan kakak-kakak di sini gitu kan semakin yakin gitu untuk memvote kita, maksudnya mempercayakan semua bukan tanggung jawab ya, tapi mempercayakan ya semuanya gitu kepada kita di dalam HMPS BK gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Bagaimana dengan Adik Paulus? Oke, kalau pesan dan pesannya, ya pertama-tama ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton IG Live kita kali ini gitu loh. Terus untuk sobat-sobat BK lainnya, jangan lupa untuk memilih kami, pasangan nomor urut 1, karena kami janji kami berkompetensi dan kami juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh mahasiswa untuk dapat turut terlibat aktif di dalam program kerja kami tanpa membedakan apakah dia anggota HMPS ataupun non HMPS. Itu aja sih. Oke, nah itu tadi pesan-pesan akhir dari paslon nomor urut 1 HMPS BK kita hari ini Kak. Wah, mantep banget nih. Jadi intinya jangan lupa buat mendukung paslon kita nih Kak. Dari mana? Dari HMPS BK nomor urut 1. Gimana sih caranya Kak? Oke, caranya gampang banget. Untuk teman-teman reminder tanggalnya di tanggal 26 Mei sampai 2 Juni. Diingat ya, tanggal 26 Mei sampai 2 Juni melalui via G-Form nomor paslonnya 1 dari Ormawa HMPS BK. Jadi stay tune untuk pantengin terus ya IG BPM dan FPB UAJ buat update-updateannya.
Nah, karena udah 1 jam kita bersama, aku mau ngucapin nih, makasih dulu sama Paulus, sama Andro, udah mau ngikutin live IG kita sampai akhir nih. So, semangat terus buat kalian semua, biar semoga nanti hasilnya yang terbaik ya, gitu. Dan untuk teman-teman semua yang nonton, jangan lupa ya, selanjutnya kita akan ada live IG bersama pasangan calon nomor urut 1 dari HMPS Pendidikan, yaitu besok Kak, hari Kamis gitu. Mantep nih Kak Cindy. Jadi untuk teman-teman semua jangan sedih karena kita masih ada live Instagram untuk paslon-paslon kita selanjutnya nih Kak Cindy. Nah, sebelum menutup live Instagram kita hari ini, aku mau pantun nih dengan Kak Cindy. Jadi untuk Paulus dan Andro, boleh ngomong cakep ya nanti waktu pantunnya. Oke, kita mulai. Oke nih, siap nih Kak Cindy? Plat mobil DKI depannya B. Cakep. Oke. Plat mobil D dari Bali. Cakep. Cakep. Terima kasih warga FPB. Sampai jumpa esok hari. Selamat malam dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Paulus, Andro, dan teman-teman semua. Terima kasih Kak, terima kasih Sobat FPB. Terima kasih Sobat FPB, terima kasih kakak-kakak. Bye-bye. Bye.